Pagi, Bu. Siapa ketuanya? Mari silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen kelasnya mana? Siapa aja nggak hadir? Akmal gurunya dan muridnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tania Herman. Anak-anak bisa manggil Ibu Tania atau Ibunya, asalkan jangan Ibu Herman ya. Masuk. Jadi Ibu sekarang ini menggantikan Ibu Ami yang kebetulan sekarang ada urusan keluar. Kebetulan juga Ibu lagi magang di sini dan kebetulan pula jurusannya sama, yaitu security. Jadi Ibu harap dalam waktu 30 menit ke depan kalian bisa menghargai Ibu ya. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Umur ibu sekarang masuk 26 tahun. Status ibu masih single. Ibu tinggal di mana? Ibu tinggal di sini ada yang kenal ibu nggak? Enggak. Ibu tinggal di daerah Pulau Baru, cuman bagian mana layarnya atasnya. Ibu lulusan mana? Ibu lulusan ini sini aja, dekat sini. Baiklah, kita langsung masuk ke pelajaran ya. Jadi materi yang akan ibu bawa sekarang yaitu kias. Di sini ada yang sudah pernah dengar kias? Baik, ibu akan menjelaskan tentang materi kias. Jadi di sini ibu akan mendefinisikan ada 3 macam ya. Yang pertama ada konsep dasar kias, yang kedua itu ada rukun kias, dan yang ketiga terakhir yaitu jenis-jenis kias. Nah, rukun kias ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah asal, al-hukum, al-furud, dan al-ilal. Begitu pula dengan jenis-jenis kias itu dibagi lagi menjadi berdasarkan kekuatan dalil, berdasarkan jenis ilah, dan berdasarkan objek. Oke, ibu akan menjelaskan tentang konsep dasar kias terlebih dahulu. Pengertian kias. Nah, kias secara bahasa itu anak-anak adalah pengukur atau mengukur. Itu secara bahasa. Apa secara bahasa? Mengukur atau mengukur. Nah, secara istilahnya, kias itu adalah metode untuk menetapkan hukum syariat pada kasus baru yang belum dijelaskan secara eksplisit yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sekali lagi, kias menurut istilah adalah metode untuk menerapkan hukum syariat yang terjadi pada kasus baru yang belum dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Paham? Paham? Oke, coba depan ini Zanda. Apa tadi istilah kias? Untuk mengukur, jadi untuk mengukur hukum yang baik. Kurang 5 dia. Yang cewek-cewek ada yang bisa mengulang? Baik, ibu ulang sekali lagi ya. Ibu ulang sekali lagi. Ingat saja, kias itu mengukur. Secara istilahnya itu metode untuk menetapkan hukum syariat pada kasus baru yang belum dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya di surat Al-Maidah ayat example-nya surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Di situ dijelaskan bahwa judi dan khamar itu hukumnya haram. Oke, ibu akan memfokuskan dengan khamarnya saja. Khamar sudah jelas di dalam Al-Quran itu hukumnya adalah haram. Di zaman sekarang, zaman sudah berkembang,
Whisky. Whisky ini adalah salah satu minuman anggur yang memabukkan yang sangat terkenal pada zaman sekarang. Apakah dia sama dengan khamar? Secara kiasnya atau pengukurannya mereka berdua ini sama. Karena apa? Sama-sama memabukkan. Memabukkan. Nah jadi, sebentar. Nah ini ada sedikit hadiah buat kalian yang bisa jawab nanti ya. Sebagai bentuk apresiasi ibu kepada kalian yang sudah menyimak ibu. Sama-sama memabukkan. Karena ulama atau para ijma itu mengukur yang disebut dengan kias bahwa whisky ini hukumnya sama dengan khamar yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Paham? Paham. Ada yang bisa berikan contoh lain selain khamar? Judi, Bu. Judi. Masuk? Judi apa dulu nih? Judi apa dulu nih? Oke. Judi online sekarang sudah marak judi online ya. Sudah marak judi online. Dan itu termasuk kepada surat Al-Maidah juga. Judi. Ya, pintar. Tapi sebentar ya. Pertama. Nama kamu siapa? Hafiz apa? Tadi ibu ada bilang di lapangan nama kamu dipanggil Hafiz siapa namanya? Hafiz Sobra. Oke, Hafiz Sobra. Pintar ya kamu ya. Sobra. Sudah paham yang konsep dasar ini? Sudah paham? Ya secara bahasa tadi apa? Pintar. Contohnya apa? Oke, kita beralih ya. Kita beralih ke rukun kias. Kita masuk ke rukun ya. Ya, Bu. Rukun. Rukun yang pertama ada apa? Al-asal. Asal. Maaf ya. Al-asal. Al-asal ini artinya dasar. Dasar. Jadi hukum yang sudah terdapat dalam Al-Quran itu dia jelas dan pasti. Nih, al-asal ini dia sudah jelas dan pasti. Contohnya apa tadi? Sama seperti yang pertama tadi, yaitu khamar sudah jelas dia hukumnya. Sudah jelas ke dalam Al-Quran. Khamar sudah dia hukumnya haram. Nah, begitulah al-asal. Al-asal itu dasar, dia sudah jelas dan pasti. Jelas dan pasti. Paham? Paham? Alhamdulillah. Paham benar-benar paham? Paham. Baik. Kalau sudah paham kita lanjut ke al-hukum. Ini ibu jelaskan dasar-dasarnya aja ya. Ibu jelaskan pokok-pokoknya aja ya. Asalkan kalian paham. Yang kedua itu ada al-hukum. Apa itu al-hukum? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Al-hukum tuh ya hukum. Iya. Hukum syariat. Nah nih, hukum syariat yang berlaku pada al-asal ini. Dalil ya. Hukum al-hukum ini adalah hukum syariat yang berlaku pada ini nih. Yang awal ini nih. Dasar hukum. Seperti yang kita tahu, hukum khamar tadi apa? Haram. Selain haram ada apa lagi? Judi. Selain haram. Mubah. Ya, selain haram ada mubah. Wajib. Ada wajib. Ada sunnah. Makruh. Makruh. Udah. Nah, ada 5 ya. Ya. Nah, ini masuk ke hukum, al-hukum. Salah satu contoh wajib apa? Sholat. Kita sholat. Apa lagi? Ngaji. Puasa tadi apa? Puasa. Puasa ya, puasa.
apa tadi ya? Tadi ada hukumnya ada haram buka wajib sunat. Tuh. Ya. Masuk. Tiga sama. Yang ketiga ada al-furu. Ada yang tahu al-furu sini? Al-furu ini adalah kasus baru yang hukumnya belum diketahui. Ini nih yang hukumnya belum diketahui, namun akan diproses melalui proses kias. Bisa ulang ya? Bisa diulangi? Tidak, ulang Masalah baru yang Kasus baru. diselesaikan dengan proses kias. Ya, yang diselesaikan dengan proses kias. Contohnya apa? Oh, sabu. Kata di Rizky. Coba contoh yang lain. Bayi tabung. Bayi tabung. Ya. Gimana dulu? Iya. Nanti bayi tabung nanti dulu. Contohnya Jual online, pertama Bu. itu contoh Jual beli online. Nah ya jual beli online, tapi nanti dulu soalnya jual beli online udah ibu rangkumin, nanti dia masuk ke yang jenis-jenis kias. Nanti nyambung aja tadi. Oke Bu. Nanti nyambung aja ya. Lalu al-furu. Contohnya harta Anak yatim. yang dihasilkan Pintar ini. dari perbuatan yang tidak benar. Apa tuh mencuri? Ya, seperti mencuri. Nih. Mencuri, Riba. judi, korupsi, dan lain-lain ya. Jika al-asalnya ini, adalah larangan riba, maka al-furunya ini adalah harta yang dihasilkan dari perbuatan yang tidak benar atau haram. Contohnya apa? Seperti mencuri, judi, korupsi, dan lain-lain. Oke, jadi al-asalnya ini larangan membuat riba. Jadi al-furunya bisa berupa harta yang dihasilkan dari perbuatan yang tidak benar atau haram. Ilahnya sama saja, dia dihasilkan dari perbuatan yang tidak benar. Walaupun caranya berbeda, cara mereka ini berbeda, namun ilahnya tetap sama. Sebabnya tetap sama. Sebabnya tetap sama, yaitu dengan cara yang tidak benar. Kabarnya gitu. Nah, dengan cara yang tidak benar, itu adalah Al-Furu. al-furu. Emang al-furu ini dah lebih panjang ya daripada yang lainnya. Namun ini sama saja, ada satu pautnya semua. Oke, yang terakhirnya adalah ilah. Tahu ilah? Pengertian dari ilahnya yang tahu nggak? Ilah ini adalah sebab atau alasan. Nah, kita balik lagi ke kapal atau ke whisky. Dia dijadikan haram tuh kenapa? Karena dia Karena dia memabukkan. Sifatnya memabukkan, benar. Karena sifatnya memabukkan. memabukkan. Nah, alasannya memabukkan nih, alasan, sifat atau sebab ya. Nah, sifatnya memabukkan. Itu paham? Paham. Nih, coba tanya ya. Ini dapat hadiah nih, yang bisa tanya nanti Ya, kasih ya. surprise ya. Yang lainnya apa Kak? Ibu nanya. Ibu nanya Ibu yang nanya. Ibu Oke, yang Bu. nanya. Oke. Nih, ibu tanya ya. Ya Bu. Cepat-cepat perhatikan. Yang bisa menjawab, ibu kasih door prize. Bisa memilih ya.
Soalnya siapa yang bisa menjelaskan hukum serta berikan contoh hukum? Bu. Siapa dulu? Wajah. Ayo. Al-hukum itu hukum. Hukum terbagi menjadi 5. Ada haram, sunnah, mubah, makruh, dan wajib. Contoh dari haram itu tadi meminum khamar. Sedangkan contoh dari wajib sholat, berpuasa, zakat. Itu yang ibu jelaskan tadi. Iya lagi, bukan. Nah, Kamu absen dulu. ayo. Bisa dipilih mau ambil yang mana? Jangan dua. Sok yang katanya jauh. Makasih ya udah menyimak ya. Pasti juga bu. Saya dulu. Jangan lanjut jam. Oke, sebentar. Apa lagi? Contekan dulu. Yang terakhir kita akan memasuki yang jenis-jenis kias ya. Jenis-jenis kias. Ini jenis-jenis kias nih panjang nih lumayan ya. Yang pertama ini berdasarkan kekuatan dalil. Nah berdasarkan kekuatan dalil ini dibagi lagi. Nih dalil ya dalil. Ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ayo. Yang pertama itu ada kias ilat. Yang kedua itu ada kias dalalah. Yang ketiga itu yang terakhir ada kias aulawi. Nah, ada 3, ada apa aja? Ada Coba ini siapa tahu jadi masuk ke pertanyaan nanti. Coba diulangi lagi ada berapa? Oke, kita masuk ke kias ilat terlebih dahulu ya. Nah, kias ilat. Nah, kias ini nih, kias ilat ini nih adalah kias yang paling kuat nah antara kias dalalah sama kias aulawi. Di mana ilat atau alasan hukumnya ini sama persis dengan ilat pada al-asal. Kita kembali lagi ke sini. Karena apa? Coba ulang. Ada yang perhatikan nggak tadi? Karena ini sama persis dengan alasan tadi. Nah, iya benar, sama persis dengan ilatnya al-asal. Contohnya apa? Bentar, terus dulu ya. Sama persis Contohnya apa? Kita bikin contoh baru. Contohnya apa? Example-nya apa? Ini dua men. Contohnya itu pengharaman narkoba. Nah, ilat tadi ini apa ilat tadi? Kias ilat tadi? Sebab. Ilat ya, sebab. Kalau kias ilat tadi? Sama persis. Sama ilatnya asal. Asal. Dan dia yang paling paling kuat ya, kuat. Nah, paham ini? Yang sama, ya sama persis. Ya. Lanjut yang kedua yaitu kias dalalah. Lala.
mengatakan A. Apa itu? Domino. Nih, contohnya Hana mengatakan A kepada siapa? Kepada orang tua. Hukumnya A. Jika alasannya ini hanyalah berupa larangan, maka kalau dikias dalalah faktanya itu adalah haram, benar-benar haram. Jika alasannya itu hanya mengatakan larangan, maka dikias dalalah ini faktanya itu haram, benar-benar ditetapkan haram. Ada yang ingin tanyakan? Coba sebelah sini. Ibu mau tanya salah satu dari kalian, kalau ada yang bisa menjawab, ibu hapus tangan. Kalau yang bajunya beda, Bu. Ilang tadi ya? Ilangnya aja, satu katanya aja. Satu katanya aja, barisan ini. Kamu yang baju coklat, coba. Ilang. Satu kata aja, ilang kok. Ilangnya beda. Satu kata aja. Pengertian dari ilat satu kata aja. Cuma satu kata aja. Tidak bisa menjawab? Hukum, Bu. Bisa menjawab? Kamu pegang kuping kamu kencang-kencang. Apa aja, Bu? Gak usah pegang kuping kamu kencang-kencang. Kamu pegang. Kencang. Kencang ya? Ya. Ada yang bisa menjawab apa tadi kira? Silakan. Terus buat ini nih. Oke? Kita lanjut yang ketiga, kias kaula. Makanya ini mau. Iya, terima. Apa di bonus? Itu kamu. Bukan bapak. Oke. Kias kaulawi. Kias kaulawi ini dia hampir sama dengan kias yang dalalah. Karena dia lebih mengutamakan furu. Kias kaulawi ini, membacakan pengertiannya ya. Hukum fatwa lebih utama untuk diterapkan daripada hukum pada as. Jika asas saja memiliki hukum tertentu, maka fatwa yang pantas mendapatkan hukum yang sama. Jadi dia aulawi ini dia hampir sama dengan karena dia lebih mengutamakan hukum furu. Nih, ya furu dia lebih kuat, dia hampir sama dengan kiasnya adalah contohnya ya. Memukul orang tua ataupun menyakiti orang tua sama dengan dilarang. Karena apa, dia lebih mengutamakan hukumnya. Dah paham? Paham. Memukul orang tua atau menyakiti orang tua, menghardik dan juga menghardik anak yatim. Kalau yang memukul orang tua tadi itu oh iya, tapi dia sama-sama lebih menguatkan furu'nya ya. Oke, yang berdasarkan dalil sudah jelas? Sudah jelas? Jangan kita
panjang nih ya. Ya silahkan kalau misalnya ngomong ya. Sudah? Tolong fokus lagi ke depan ya. Lagi nih. Jika kekuatan dalil sudah, lalu kita beranjak ke jenis berdasarkan jenis. Ya. Ilah. Berdasarkan ilah ya, berdasarkan ilah. Nah, seperti yang kita tahu, ilah tadi apa? Kita ulang lagi. Wah. Alasan. Ilah itu alasan. Ya, alasan hukum. Ya, ingat ya, ilah itu adalah alasan hukum. Aduh. Nah, jadi ilah ini dalam konsep jenis kias dapat diklasifikasikan berdasarkan kekuatan dan keselarasan ilah dalam menghubungkan dasar dan far'u kasus baru. Jadi dia tuh seperti menghubungkan. Jadi ilah yang berdasarkan jenis kias ini, dia tuh menghubungkan antara al-asal ini dengan al-furu, ya. Jelas? Jelas ya. Jadi ilah yang dimaksud dalam jenis kias ini ialah menghubungkan al-asal dengan al-furu. Paham? Example-nya, contoh. Larangan mengatakan apa? Kepada orang Menunjukkan kepada orang tua ya. Menunjukkan adanya ilah. Apa ilahnya dari mengatakan ini? Apa ilahnya? Alat mengukur, Mengatakan Ya. Mengatakan ilahnya ya. Ya, seperti itu. Nah, furu'nya apa? Haram. Furu'nya kan? Ya tuh gitu aja tuh. Nah, pokoknya furu' ini adalah Hukumnya. hukumnya ya. Nah, ilah ini ialah alasan atau sebab hukum ini terjadi. Dari hukum haram itu. Nah, ya. Pokoknya itu nggak jauh-jauh dari al-asal, al-ilah dan al-furu'. Nah, yang ilah ini udah tahu kan? Ya kan? Udah paham? Paham? Paham. Oke, yang terakhir ya. Berdasarkan objek. Objek ini dibagi lagi menjadi 3. Nah, jadi 3. Yang pertama itu kias dalam ibadah. Yang kedua itu kias dalam muamalah. Yang ketiga itu kias dalam jinayah. Oke, ada apa aja ini? Jinayah ya. Kita akan membahas yang pertama yaitu dalam ibadah. Dalam ibadah, konteks ibadah ya. Ya, Bu. Nah, kias yang diterapkan dalam masalah-masalah ibadah
dia. Terus. Mati. Terus ada Tuhan lagi ya. Tuhan lagi. Nah, objek ibadah paham? Paham. Paham? Kalian yang angkat. Zakat ini ya. Iya bu. Zakat itu kan dibagikan menjadi dua masalah ya. Zakat mana sama zakat? Sama zakat fitrah kan. Yang di zakat fitrah itu kan ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau zakat ini bagi yang benar-benar tidak mampu bisa dibilangkan fakir. Itu kalau zakat itu kan zaman dulu kan ada kurma. Oh iya. Zakat dengan sekarang ini dengan beras. Jadi takarannya itu. Oh ya, takarannya di yang biasanya ya, kalau misalnya yang biasanya itu takarannya 3,5 kilo, bisa konteks ini Ya ditukar dengan barang ya Sama harganya sama. barang yang harganya sama. Nah, sudah Ada dua lagi tapi ini. lanjut dua lagi ya. Muamalah. Yang muamalah. Nah, muamalah ini baru kita masuk ke jual beli online. Nah, kita masuk ke kias Muamalah. dalam muamalah. Nah, kias muamalah ini kias yang diterapkan dalam masalah muamalah. Seperti apa? Jual beli. Dari dulu jual beli online-nya. Sewa menyewa. Apa lagi? Sewa menyewa. Apa lagi? Ya, utang piutang. Utang piutang. Contoh dari kias dalam muamalah ini yaitu jual beli online. Jual beli online dalam sistem pembayaran di muka. Ya, sistem pembayaran di muka atau transaksi transfer atau transaksi saja. Nah, nih kias dalam muamalah ini Tapi kalau dia sama aja. Ini kan bayar di muka atau bayar di tempat. Cash on delivery. Oke, jadi kias dalam muamalah ini adalah kias yang diterapkan dalam masalah muamalah seperti jual beli, contoh dalam kias muamalah ini ada jual beli online, sistem pembayaran. Udah pintar semua, tadi mama jawab. Iya bu. Wow, lengkap berarti. Terakhir ya. Ya bu. Siap-siap tanya. Ya. Siap-siap nih. Siap-siap ya. Ya, nanti nih. Jangan yang begini bu. Ini mau jawab dari Bu. Ya itu. Ya. Kita hapus. Kita hapus. Dan terakhir ini kan kias dalam Cina. Apa? Ini Bu WC. Mau izin ke WC, silakan. Iya. 10 menit ya. 10 menit lama ya. Lama nih Bu, cewek. Biasa lah ya. Ya bu. Iya ya. Kias dalam Cina. Nah, kias dalam jinayat ini adalah kias yang diterapkan dalam hukum atau politik. Seperti apa? Hukuman pembunuhan. Kita sampai jawab tadi. Hukuman pembunuhan, pencurian, Korupsi. apa tadi? Penganiayaan.
Cepat. Cepat. Iya. Iya, Bu. Fokus, fokus. Mata. Tangan dulu fokuskan. Oke. Kias. Dalam bahasa nama. Oh. Salah. Kerata mengukur. Pintar. Tepuk tangan dulu dong. Dalam seharian kan? Mau yang mana? Ini. Yang lampu merah itu. Milih nggak apa-apa. Milih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Asalkan memperhatikan. Kadang-kadang itu aja tapi tidak jawab deh. Ayo, dua soal lagi ya. Dua soal lagi. Ayo. Kekuatan Dayang tadi kan ada 3. Ada yang bisa nyebutin nggak? 3 buah tuh. Ada 3 sama aja. Tidak seni. Audawi. Ya. Habis ya. Habis dulu yang terakhir. Sama-sama. Terakhir. Ayo. Lihat ya. Ini agak susah nih. Contoh. Ya, masuk cepat ya. Cepat. Iya. Dan Dio. Contohnya, Bu. Contoh lagi ya. Ya, bisa. Contoh jual beli online tadi termasuk dalam objek. Objek tadi kan ada 3. Bu. Lista dulu. Itu termasuk ke dalam objek muamalah. Oke. Udah bingung. Tahu. Ibu, lihat dah. Bawa timah mau makan. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita, apa pembelajaran kita? Iya. Kias. Jadi kesimpulannya, kias ini mengukur kasus yang baru terjadi pada zaman kita sekarang ini, yang berdasarkan nas daripada dalam Al-Qur'an. Banyak kan contoh yang terjadi pada zaman sekarang? Iya benar. Makanya itu diukur, para ulama itu mengukur berdasarkan nas yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk menciptakan hukum yang baru. Sudah? Ya cukup ya, ibu tutup ya. Ya. Bentar. Tadi ada yang keluar nggak? Yang keluar perlu masuk lagi? Nggak ada ya, ada semua di sini ya. Nah. Nah, siapkan lagi. Siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya anak-anak, belajar yang giat ya. Wah,